Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Kita cek semangatnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, izin saya hari ini akan membersamai Bapak Ibu dalam pembelajaran agenda ketiga, khususnya pada penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Sejenak marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sucipto dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Kami pun ingin berkenalan dengan Bapak Ibu satu persatu. Bisa dimulai dari meja depan kemudian menyamping. Silakan. Nama saya Yusrina Rosi Sarinastiti, Pak. Lanjut. Saya Bagas Raka Wicaksana. Nama saya Angelika Nusa Tiffany, Pak. Silakan dilanjut. Saya Indi Wisdayanti, Pak. Perkenalkan, nama saya Uta Anissa, Pak. Perkenalkan, nama saya Sela Ashwani. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum pembelajaran dimulai, izinkan saya berpantun ya Bapak Ibu ya. Siap. Jangan lupa cakepnya. Oke. Mentari terbit membawa cahaya. Cakep. Burung bernyanyi riang bersama. Cakep. Belajarlah sungguh janganlah jera. Cakep. Kesuksesan datang menghampiri kita. Cakep. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pejabat pengawas mempunyai peran strategis dalam peningkatan pelayanan publik, sehingga Bapak Ibu mempunyai kemampuan untuk memastikan bahwa setiap program kegiatan harus sesuai dengan tujuan, sasaran kerja, dan peningkatan dan kemanfaatan bagi pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan tentunya harus dibarengi dengan penyusunan rencana kerja yang baik. Tentu ini sesuatu hal yang sangat penting Bapak Ibu dalam upaya menyusun rencana kerja anggaran di instansi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting penyusunan rencana kerja anggaran? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Saya, Pak. Silakan Mas Bagas. Penyusunan rencana kerja anggaran sangat penting, Pak, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Pak. Ya, kemudian ada yang berpendapat lagi, silakan. Saya, Pak. Silakan Mbak Angel. Kalau menurut saya dapat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pak. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Kalau kita pahami ya secara detail, ini ada beberapa hal alasan mengapa penting dalam menyusunan anggaran. Yang pertama tadi sudah disampaikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua untuk menjamin transparansi, akuntabilitas sehingga penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah menghindari pemborosan. Keempat adalah untuk mendukung evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, tentu ini adalah deskripsi singkat pembelajaran hari ini. Harapannya nanti Bapak Ibu mampu untuk menyusun rencana kerja anggaran dengan melalui proses perencanaan. Kemudian harapannya Bapak Ibu mampu untuk menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Kemudian tujuan pembelajaran juga perlu saya sampaikan. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini Bapak Ibu akan mampu untuk mengidentifikasi rencana kegiatan sesuai dengan tugas fungsi. Kemudian yang kedua, menjelaskan kebijakan umum anggaran dengan perencanaan platform anggaran sementara
Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu mampu untuk menyusun rencana kerja kegiatan berdasarkan KUA PPAS. Bapak Ibu yang kami hormati, secara regulasi tentunya dalam proses perencanaan baik di lingkup nasional dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di sana bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar ruang, antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah nasional, dalam hal ini konteksnya pusat dan daerah. Kemudian juga dikuatkan lagi dalam perencanaan pembangunan khususnya di lingkup pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa setiap perencanaan pembangunan di daerah harus selaras atau memperhatikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Bapak Ibu, ini yang juga yang menjadi substansi pembelajaran hari ini adalah bahwa setiap Bapak Ibu di dalam menyusun penganggaran harus berbasis kinerja. Artinya bahwa setiap komponen dana yang dituangkan dalam program kegiatan harus bisa dicapai, harus bisa menghasilkan prestasi kerja ya. Ini juga mengandung arti bahwa setiap hasil capaian keluaran itu betul-betul bisa diukur kaitannya dengan hasil kerja. Dari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang ditanyakan, silakan Mbak Sela. Mohon izin Bapak untuk penjelasan lebih detail terkait penganggaran berbasis kinerja itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang super ya, kaitannya dengan penganggaran berbasis kinerja. Kalau kita ilustrasikan, saya jabarkan seperti ini ya Bapak Ibu. Penganggaran berbasis kinerja itu harus dimulai dari input, kemudian output ya, output, kemudian ada outcome ya, outcome, kemudian ada impact ya, impact. Nah, disinilah substansi pentingnya Bapak Ibu paham untuk menyusun anggaran berbasis kinerja. Input di sana ada anggaran, output hasil kegiatan, outcome-nya kebermanfaatan, dan impact-nya jauh bisa dirasakan oleh pelayanan publik ya. Baik, saya kira itu ya Mbak Sila ya. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Tentunya Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas harus mampu untuk menyusun atau ada tahapan-tahapan menyusun rencana kerja anggaran. Bisa dimulai, Bapak Ibu harus mampu untuk menganalisis kebutuhan program, kemudian menentukan tujuan, ini harus sesuai dengan selaras dengan visi misi organisasi. Ketiga, bahwa setiap program kegiatan harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Keempat, perhitungan kebutuhan ini harus betul-betul sesuai dengan standar biaya. Dan yang kelima, setiap anggaran yang disusun harus bisa menguraikan kegiatan, kemudian urian anggaran agar bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum. Dan yang keenam, setiap anggaran yang sudah Bapak Ibu susun akan direview oleh pihak internal dan eksternal. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak. Silakan Mbak Rosi. Ya Pak, terkait langkah dalam penyusunan rancangan kerja anggaran ya Pak, yang mau saya tanyakan bagaimana menentukan standar harganya Pak? Baik, terima kasih Mbak Rosi terkait dengan pertanyaannya. Untuk menentukan standar biaya, setiap instansi organisasi harus mengajukan ya standar harga kepada Kementerian Keuangan atau kalau di daerah adalah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sana tentunya setelah ada usulan akan direview, akan di cross check apakah sesuai dengan harga pasar. Nah, baru setelah itu ada keputusan berupa regulasi atau peraturan tentang standar belanja harga ya. Nah, itulah yang menjadi pedoman Bapak Ibu dalam menyusun rencana kerja anggaran. Saya kira itu Mbak Rosi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kemudian saya ada sedikit soal untuk pemahaman Bapak Ibu dalam merinci menguraikan rencana belanja. Ini saya bagi dua saja ya Bapak Ibu ya. Ini kelompok pertama silakan mengerjakan. Kemudian soalnya adalah silakan susun
silahkan susun rincian belanja pelayan publik sesuai dengan organisasi perangkat daerah Bapak Ibu. Silahkan dikerjakan. Ya, ini kelompok 1 yang di depan ya, kemudian kelompok 2. Baik, silakan, ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan di dalamnya. Ada rincian, ada volume, ada satuan harga dan total. Silakan sudah selesai? Baik, silakan kelompok 2 maju untuk memaparkan hasil ketugasannya. Silakan didampingi Mbak Andin dan Mbak Sela ya yang akan memaparkan. Silakan. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua untuk menjelaskan dari hasil kelompok kami, yaitu pelatihan kearsipan. Kami ada contohnya 3 yang akan dibeli, yaitu ada ATK, honorarium dan biaya perjalanan dinas pengajar. Untuk ATK membutuhkan anggaran 500.000, honorarium 450.000, biaya perjalanan dinas pengajar 100.000, sehingga total belanja kami adalah 1.050.000. Baik, saya kira jelas ya Bapak Ibu. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan kembali ke tempat. Kalau dari paparan yang disampaikan kelompok 2 itu sudah mengandung pedoman ya terkait dengan kode akun yang sudah dipaparkan tadi. Ada uraian barang jasanya, ada volume, ada satuan, ada harga satuan dan jumlah ya total. Jadi itu merupakan rincian belanja dalam rangka Bapak Ibu menyusun pelayan publik. Tadi yang disusun adalah kaitannya dengan pelatihan kearsipan. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di organisasi sudah menyusun secara lengkap, nanti ada beberapa form yang harus dihasilkan ini. Ada beberapa dokumen yang harus disusun. Kemudian ini adalah contoh ringkasan pendapatan dan belanja Bapak Ibu ya. Yang di dalamnya ada pendapatan dan belanja. Lebih detail lagi diterjemahkan dalam form 221. Baik Bapak Ibu, silakan ini ada evaluasi sejenak. Silakan menggunakan Mentimeter dengan kode akun 64 kemudian 40117. Silakan sebagai bentuk evaluasi untuk pemahaman Bapak Ibu di dalam pelayanan publik ya, terutama menggunakan berbasis anggaran. Sudah Bapak Ibu? Baik, ini saya kira dari hasil evaluasi Bapak Ibu sudah sangat paham konteks berbasis kinerja, harus ada input output kemudian RAB ya. Super sekali, kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Baik, dari pembelajaran ini dapat kami simpulkan bahwa penyusunan kerja anggaran bukan sekedar urusan teknis keuangan, tetapi ini adalah peran manajerial untuk menuangkan bahwa setiap rencana kerja anggaran harus berhasil. Dan dengan penyusunan rencana kerja yang bagus, tentunya tidak hanya sebagai alokasi dana, tetapi Bapak Ibu harus mampu untuk menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi sehingga program kegiatan dapat berjalan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dari kami ya dalam membersamai Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu mampu untuk menyusun rencana kerja anggaran dan mengaktualisasikannya dalam penganggaran berbasis kinerja. Tetap semangat Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas. Mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.